Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara penyelundupan rokok yang dilekati pita cukai palsu ke Kejaksaan Tinggi Sulut, Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Penyerahan tersangka dan barang bukti itu dilakukan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Sulut, Senin tanggal 28 Juni tahun 2021. Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbaktara, Cerah Bangun, menyatakan, penyidik sudah menyerahkan berkas perkara tahap 1 ke Kejati Sulut pada tanggal 31 Mei tahun 2021. Kejaksaan kemudian menindaklanjutinya dengan meneliti kelengkapan berkas, pemeriksaan dan pengenaan pasal. Pada tanggal 14 Juni tahun 2021, Kejati Sulut menyatakan berkas lengkap. Cerah menjelaskan, dalam perkara penyelundupan rokok ilegal itu penyidik menetapkan 2 tersangka. Kedua tersangka itu ialah FKGR umur 31 dan JGSS umur 43. Kedua tersangka dijerat pasal 54 atau 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Ancaman pidana penjara, paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda, paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Cerah menjelaskan, pengungkapan kasus ini dilakukan pada Sabtu lalu. Menurut dia, pihaknya kala itu mengamankan 1 peti kemas rokok yang dilekati pita cukai palsu asal Surabaya di Terminal Peti Kemas Bitung. Barang bukti yang diamankan berupa 3.232.000 batang rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu dengan potensi kerugian negara mencapai 1,47 miliar rupiah, ungkap Cerah. Kejadian ini bermula saat tersangka FKGR dan JGSS melakukan pemesanan rokok kepada RH tanggal 15 Januari tahun 2021. Kemudian, barang dimuat dalam peti kemas dan dikirim dari Surabaya menuju Pelabuhan Bitung menggunakan kapal KMSPIL Kaya. Pemesanan dan pengiriman barang tersebut semata-mata untuk kemudian dijual kembali pada warung dan toko di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan guna mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari tahun 2021, kapal KMSPIL Kaya tiba di Pelabuhan Peti Kemas Bitung. Kemudian, melakukan pembongkaran muatan dan penimbunan di Terminal Peti Kemas. Rencananya, barang tersebut akan diantar ke dekat toko milik tersangka di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Namun, rencana tersebut digagalkan oleh petugas Bea Cukai. Setelah mendapat informasi dan mengetahui akan adanya pengiriman rokok yang dilekati pita cukai palsu, maka pada tanggal 20 Februari tahun 2021, petugas Bea dan Cukai bergerak menuju Pelabuhan Terminal Peti Kemas Bitung untuk melakukan penindakan. Penindakan dilakukan karena rokok tersebut dilekati dengan pita cukai palsu, sehingga melanggar pasal 54 atau 56 Undang-Undang Cukai, ujar Cerah. Kami mendapatkan informasi ada pengiriman 1 kontainer rokok yang menggunakan pita cukai palsu dari Surabaya sekitar bulan Februari tahun 2021. Kemudian dari informasi itu kita melakukan penelitian secara tertutup dan meneliti kontainer yang tiba di Pelabuhan itu. Ternyata betul ada rokok menggunakan pita cukai palsu. Nah, dengan ditemukannya kontainer tersebut, kami menunggu pemilik untuk mengambil kontainer tersebut. Nah, dalam penungguan itu ternyata mereka juga mempunyai intelijen yang memonitor juga apakah ada aparat yang mengetahui masuknya kontainer ini ke Bitung. Dan sepertinya mereka mengetahui bahwa kontainer itu sudah diatensi oleh tugas aparat penegak hukum. Dan kemudian mereka berencana mengembalikan kontainer tersebut ke Surabaya.
pada pelayaran untuk dikirim kembali ke Surabaya, kami langsung melakukan penindakan dan juga memang dalam masa pengambilan kontainer ini dari pelabuhan Bitung, kami sudah mengidentifikasi siapa konsaini atau penerima barang tersebut, dan seketika sekaligus kami kemudian mencari yang bersangkutan dan ditemukanlah kedua tersangka ini sebagai pembeli, dan juga kami kemudian menginvestigasi dari siapa mereka membeli dan berapa kali mereka sudah melakukan pembelian barang seperti itu, dan ternyata ini adalah shipment yang ketiga, jadi 2 kali sebenarnya kita lolos. Tapi puji Tuhan, perbuatan sebelumnya itu juga bisa kita kemudian kembangkan, dan ternyata pengiriman yang ke Sulawesi Utara ini adalah bagian dari pengiriman barang serupa ke provinsi lain. Dan ini kita kembangkan bersama dengan kantor pusat dan juga kantor wilayah Jawa Timur bersama. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menerima 2 orang tersangka beserta barang buktinya dan perkara atas nama tersangka JWGSS alias Jefferson dan SBKR alias Fernando, di mana perkara itu dilakukan skripsi, yaitu terpisah. Barang bukti tersebut berdasarkan keterangan penangkapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Manado sebanyak 17 item. Menjual atau menyediakan untuk dijual barang cukai berupa hasil tembakau, HP, sigaret mesin, SKR sejumlah 2.160.000 yang semuanya tidak dilengkapi ikan cukai atau dilengkapi dengan ikan cukai palsu. Tim Liputan Berita TV Manado.